Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hafiza Ulfa dari kelompok B3 semester 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang persiapan alat anestesi apa sih yang diperlukan sebelum dilakukan tindakan anestesi. Jadi macam-macam alat anestesi itu disingkat dengan statik. Untuk S itu adalah skop, di mana skop ini terdapat dua alat, yaitu ada stetoskop dan juga laryngoskop. Untuk T itu tube, terdapat dua alat, yaitu ETT dan LMA. Untuk A itu terdapat Facemask, OPA, dan juga NPA. Untuk T itu adalah tape, di mana terdapat plaster. Untuk I itu inducer, terdapat Stylen dan juga Magill forceps. Untuk C itu konektor, dan untuk S itu suction. Untuk yang pertama itu scope. Nah, di scope ini terdapat laryngoskop. Nah, laryngoskop di sini ini digunakan untuk melihat laring secara langsung, supaya saat kita memasukkan ETT itu bisa baik dan juga benar. Untuk bentukan keseluruhan laryngoskop ini berbentuk seperti ini. Nah, untuk bagian ini disebut dengan handle atau pegangan. Nah, sedangkan bagian ini disebut dengan blades atau pisau atau juga bisa disebut dengan bilah. Nah, untuk bentuknya, laryngoskop ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ada bentuk Macintosh dan juga bentuk Miller. Nah, jadi apa sih perbedaan Macintosh dan juga Miller? Nah, jadi untuk Macintosh ini bilahnya itu berbentuk melengkung, sedangkan Miller ini berbentuk lurus. Nah, selain berdasarkan bilah, Macintosh dan Miller ini juga dibedakan untuk penggunaannya. Untuk Macintosh itu sendiri itu digunakan untuk pasien dewasa, sedangkan Miller ini digunakan untuk pasien anak-anak. Selanjutnya itu ada skop. Nah, di skop ini terdapat stetoskop, di mana stetoskop di sini ini digunakan sebagai alat auskultasi atau untuk memastikan apakah ETT yang kita masukkan itu masuk ke saluran yang benar atau malah masuk ke saluran yang salah. Nah, saluran yang benar di sini itu ETT-nya harus masuk ke saluran pernafasan. Nah, yang salahnya itu ETT-nya masuk ke saluran pencernaan. Nah, jadi untuk mencegah kesalahan pemasukan ETT itu bisa menggunakan alat stetoskop ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada tube. Nah, di tube ini terdapat pipa endotrakeal atau biasa kita singkat dengan ETT. Jadi, pipa endotrakeal atau ETT ini itu adalah pipa jalan nafas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Nah, jadi fungsi ETT ini untuk membebaskan jalan nafas dan pemberian pernafasan mekanis menggunakan ventilator. Nah, untuk bentuk ETT ini bisa kita lihat pada gambar. Nah, untuk jenisnya itu ETT ini ada dua jenis, ini dibagi menjadi dua kebutuhan, di mana ada kinking dan juga ETT non-kinking. Jadi apa sih beda ETT kinking dan juga ETT non-kinking ini? Jadi ETT kinking ini terbuat dari silikon, sedangkan ETT non-kinking ini terbuat dari nilon atau besi, sehingga pipanya ini sulit untuk tertekuk untuk ETT non-kinking. Nah, selain itu, untuk memasukkan ETT kinking ini nanti, ini memerlukan alat Stylen untuk memudahkan masuk ke saluran yang benar. Nah, sedangkan kinking ini nanti penggunaannya juga akan berbeda, di mana ETT kinking ini digunakan pada operasi pada umumnya, sedangkan ETT non-kinking ini digunakan pada operasi khusus, seperti operasi pada kepala dan leher, di mana ETT-nya itu tidak boleh melengkung atau tertekuk. Itu menggunakan ETT non-kinking untuk operasi khusus. Selanjutnya yaitu ada masih di tube, itu ada LMA atau laryngeal mask airway. Nah, untuk bentuknya seperti ini.
ada cuff, ada tube airway. Nah, untuk pemasukan yang benar LMA itu bisa dilihat pada gambar sampingnya. Nah, seperti ini pemasukan LMA yang benar. Jadi, LMA di sini ini untuk mempertahankan jalan nafas paten tanpa intubasi trakea yang terdiri dari tabung terhubung dengan cuff yang berfungsi untuk mengunci laring. Nah, untuk LMA ini terdapat empat bentuk, yaitu ada LMA klasik, ada LMA fast track, ada LMA ProCell, ada LMA fleksibel. Nah, jadi LMA ini digunakan sesuai dengan kebutuhan pasien bentuk LMA ini. Nah, untuk LMA fast track ini perbedaan dengan LMA klasik. Ini pada tube baja, ini pada LMA fast track ini terdapat tube baja, handle, dan batang. Nah, di LMA ProCell ini memiliki dua keuntungan dibandingkan dengan LMA standar lainnya. Nah, untuk keuntungan yang pertama yaitu tekanan sel jalan nafas yang lebih baik dan terhubung dengan rendahnya tekanan pada mukosa. Nah, yang kedua, LMA ProCell ini terdapat pemisahan antara saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Nah, untuk LMA fleksibel ini bentuk dan ukuran LMA fleksibel ini hampir sama dengan LMA klasik. Tapi yang membedakan di sini LMA fleksibel ini bisa berotasi sampai 180 derajat. Nah, ini LMA fleksibel ini berguna pada pembedahan kepala dan leher, maksila dan juga maksilofacial dan THT. Ini menggunakan LMA fleksibel. Nah, untuk ukuran LMA dan ETT ini bisa kita lihat pada gambar. Nah, untuk ukuran LMA ini ada dari ukuran 1 sampai ukuran 6. Nah, untuk LMA ini dipengaruhi oleh berat badan, sedangkan untuk ukuran ETT ini dipengaruhi oleh usia. Jadi usia di sini ada dari usia prematur sampai pria dewasa. Selanjutnya ada airway device. Nah, di airway device ini ada OPA, ada NPA, ada Fastmax. Nah, OPA di sini itu orofaringial. Nah, ini digunakan untuk membebaskan jalan nafas, mencegah lidah jatuh atau melekat pada dinding posterior faring dan memudahkan saat penghisapan lendir. Nah, sesuai dengan namanya, orofaringial ini digunakan di mulut. Nah, sedangkan NPA atau nasofaringial itu alat yang dimasukkan pada bagian hidung. Nah, dimasukkan ke bagian hidung. Nah, NPA ini dipasang ketika pasien memiliki resiko penyumbatan pada saluran pernafasan di hidung. Terus ada Fastmax. Nah, Fastmax ini digunakan untuk menyalurkan oksigen atau gas anestesi. Jadi, ketiga alat di sini ini digunakan pasien untuk memasok oksigen saat dilakukannya anestesi atau pembedahan. Terus ada tap atau plester. Nah, tap plester di sini ini berfungsi untuk memfiksasi ETT setelah tindakan intubasi agar tidak terdorong, tergeser atau tercabut. Nah, saat ETT-nya sudah dimasukkan itu supaya tidak tercabut ataupun tergerak. Jadi perlu difiksasi di pipi bagian kanan biasanya. Nah, terus selanjutnya ada inducer.
ada induser. Nah, di induser ini ada stilet. Nah, stilet tadi ini digunakan untuk membantu ETT king tadi untuk masuk ke saluran yang benar. Nah, karena ETT king tadi terbuat dari silikon, jadi membutuhkan stilet untuk masuk ke saluran yang benar. Terus ada forceps McGills. Ada forceps McGills, gambarnya seperti ini. Forceps McGills. Terus selanjutnya itu ada konektor. Nah, konektor di sini ini berfungsi sebagai penghubung antara mesin respirasi atau anestesi dengan sungkup muka serta penghubung yang lain. Nah, untuk bentuk konektor bisa kita lihat pada gambar. Ini ada macam-macam bentuk konektor. Ada yang berbentuk Y, ada yang berbentuk C. Jadi untuk bentuk-bentuk konektor ini disesuaikan dengan fungsi atau kebutuhan pasien. Terus terakhir ini ada suction. Nah, suction di sini ini bertujuan untuk membebaskan jalan nafas, mengurangi retinasi sputum, merangsang batuk, dan mencegah terjadinya infeksi paru. Untuk gambar jelasnya ini bisa dilihat pada bagian ini fotonya untuk mesin suction-nya. Nah, suction itu adalah suatu tindakan untuk membersihkan jalan nafas dengan memakai kateter penghisap melalui nasotracheal tube atau NTT, orotracheal tube OTT, pada saluran pernafasan bagian atas. Nah, sekian video saya pada kali ini. Jadi itulah alat yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukan tindakan anestesi. Baik, cukup sekian video saya kali ini. Jika banyak kesalahan, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.